Selamat datang di Sains 360. Pernahkah kamu membayangkan ada negara yang lebih kecil dari taman di kota tempatmu tinggal? Hari ini, kita akan menyelami fenomena yang mungkin bikin kamu melongo. Negara-negara terkecil di dunia. Saat membayangkan negara, biasanya kita langsung terlintas hamparan tanah luas, lautan membentang, dan populasi jutaan orang. Namun percaya nggak? Ada negara yang total luasnya tidak mencapai 1 kilometer persegi. Yuk, kita mulai perjalanan kali ini dari negara yang benar-benar mini alias mikro, bahkan lebih kecil daripada lapangan sepak bola standar. Pertama-tama, mari berkenalan dengan Vatikan. Negara ini benar-benar luar biasa mininya. Hanya sekitar 0,44 kilometer persegi. Saking kecilnya, kamu bisa mengelilingi seluruh Vatikan dengan berjalan kaki santai selama kurang dari 1 jam. Vatikan juga punya populasi super mini. Biasanya di bawah 1.000 orang, bahkan sebagian besar penghuninya adalah pekerja agama, bukan penduduk asli. Terletak di tengah kota Roma, Vatikan seperti dunia dalam dunia. Rumah bagi pusat spiritual agama Katolik, Katedral Saint Petrus, dan lukisan-lukisan luar biasa. Jangan kira ukurannya kecil berarti pengaruhnya juga kecil. Vatikan punya kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang teramat besar, bahkan mata uang, radio, dan paspor sendiri loh. Sekarang kita lompat ke cagar tropis, ada Monaco. Negara satu ini biasa jadi arena balapan mobil F1 dan tempat para taipan dunia bermain. Dengan luas sekitar 2 km persegi, Monaco didesain penuh kemewahan. Apartemen pencakar langit, kasino yang legendaris, dan pelabuhan bertabur yah raksasa. Meskipun negaranya mini, urusan ekonomi, Monaco nggak main-main. Penduduknya bisa dibilang paling makmur sedunia, karena negara ini sukses menarik wisatawan dan investor kelas juara. Selanjutnya ada Nauru, pulau kecil di Samudra Pasifik yang punya luas tak sampai 21 km persegi. Uniknya, Nauru bukan hanya memiliki luas yang sangat kecil, namun juga penduduk yang sangat sedikit. Bahkan beberapa desa di negara lain bisa lebih padat. Tapi jangan remehkan kekayaan alamnya, Nauru sempat jadi negara dengan pendapatan per kapita sangat tinggi berkat ekspor fosfat. Saking uniknya, di masa puncaknya, Nauru pernah punya maskapai penerbangan sendiri dan sistem hukum sendiri. Terpisah banget dari gaya hidup negara modern lain. Setelah jalan-jalan ke pulau tropis, kita beralih ke Tuvalu, dengan luasan sekitar 26 km persegi. Negara ini terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di Pasifik, dan jadi negara pertama yang berpotensi tenggelam jika permukaan laut naik drastis. Meski demikian, keindahan alam Tuvalu justru mengundang peneliti dan wisatawan yang penasaran ingin melihat surga kecil yang hampir tersembunyi ini. Namun, negara kecil bukan berarti tanpa tantangan. Hampir semua negara kecil menghadapi tergantungnya kebutuhan pangan, energi atau air bersih dari negara tetangga. Sebagian bahkan harus memutar otak ekstra keras dalam mengelola hubungan diplomatik dan keamanan. Tapi tahukah kamu, negara kecil justru gesit dalam beradaptasi? Misalnya, beberapa seperti Liechtenstein berhasil menjadi negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, hanya dengan memanfaatkan produk-produk unggulan dan pajak rendah untuk menarik bisnis internasional. Negara-negara kecil ini kadang memanfaatkan wilayahnya yang mini sebagai daya tarik utama. Dengan kondisi minim lahan, mereka membangun identitas unik yang bikin dunia penasaran. Seperti San Marino, sering dianggap sebagai republik tertua di dunia dan kini menjadi ikon wisata Eropa. Atau Palau, dengan kekayaan lautnya yang luar biasa, yang melindungi ekosistem bawah laut seperti permata langka. Dalam ukuran yang super mini dan sumber daya terbatas, negara-negara ini membuktikan bahwa kekuatan tidak melulu diukur dari luas lahan atau jumlah penduduk. Kebijakan, inovasi, dan daya tarik budaya bisa jadi senjata utama mereka. Uniknya, sebagian warga negara kecil ini bahkan saling mengenal lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan warga negara besar. Lalu, bagaimana bisa negara sekecil ini tetap bertahan dan diakui oleh dunia? Rahasianya ada pada sejarah, identitas nasional yang kuat, dan kemauan untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka menjawab tantangan zaman dengan mengandalkan keunikan,
kestabilan politik, dan membuka diri terhadap dunia lewat diplomasi atau menjadi tujuan wisata eksklusif. Nah, sekarang kamu tahu, kecil tak berarti tidak penting. Justru dalam dunia negara-negara mikro inilah kita bisa melihat betapa ajaibnya peta politik global. Jadi siapa bilang negara kecil nggak bisa bergaung besar di dunia? Kalau kamu diberi kesempatan, negara kecil mana yang ingin kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar, negara mini mana yang paling mencuri perhatianmu. Jangan lupa subscribe Sains 360, biar kamu nggak ketinggalan kisah dunia unik lainnya.